Pada video kali ini saya akan menjelaskan alur dari kegiatan surat niaga. Alur dari kegiatan surat niaga atau jenis-jenis dari surat niaga ada 11. Sebelumnya, kita akan membahas dulu apa sih pengertian dari surat niaga. Jadi surat niaga adalah surat yang umumnya digunakan untuk kepentingan bisnis atau perdagangan dari seorang penjual kepada pembeli. Oleh karena itulah surat niaga juga sering kita sebut atau akrab kita sebut sebagai surat bisnis. Surat niaga ini biasanya dikeluarkan oleh perusahaan atau badan usaha untuk mempermudah kegiatan usahanya atau kegiatan jual belinya. Selain itu, ada beberapa manfaat dari surat niaga. Yang pertama, surat bisnis atau surat niaga ini bermanfaat sebagai wakil atau duta bagi pengirim surat. Dalam kaitannya dengan dunia bisnis, surat bisnis berfungsi juga sebagai pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim kepada penerima atau penjual kepada pembeli. Yang kedua, fungsi dari surat niaga adalah sebagai alat untuk menyampaikan pemberitahuan, permintaan, permohonan, dan hal-hal yang ingin disampaikan yang berhubungan dengan bisnis dan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, sebagai bukti tertulis, misalnya perjanjian jual beli, kontrak kerja, surat perintah kerja, dan surat tanda terima atau faktur. Yang keempat, sebagai alat untuk mengingat kegiatan-kegiatan jual beli sebelumnya atau kontrak-kontrak kerja sebelumnya. Baik, yang pertama sekali yang biasanya dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yaitu surat perkenalan. Jadi surat perkenalan ini dibuat oleh perusahaan atau penjual yang bertujuan untuk memperkenalkan usahanya, baik barang ataupun jasa, kepada perusahaan atau pihak lain yang sering kita sebut dengan pembeli. Surat perkenalan ini biasanya berisi tentang produk yang akan ditawarkan atau produk yang dijual oleh perusahaan tersebut, keunggulan dari produknya, lalu harga produk, bahkan promo, atau bisa seperti relasi-relasi dia memperkenalkan keunggulan dan menginformasikan beberapa sejarah dari perusahaannya untuk meyakinkan pembeli agar mampu bekerja sama dengan perusahaan miliknya, seperti itu. Selanjutnya ada surat permintaan penawaran. Jadi surat permintaan penawaran ini dikirimkan oleh pembeli kepada penjual. Surat permintaan penawaran ini adalah surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada perusahaan penjual yang berisi tentang permintaan untuk menawarkan produk yang ada di perusahaannya, yang dimiliki perusahaannya. Surat ini biasanya berisikan tentang permintaan secara merinci mengenai katalog produk, harga, promo, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan jual beli yang mereka lakukan. Yang ketiga ada surat penawaran. Jadi surat penawaran ini adalah surat yang dibuat oleh penjual yang bertujuan untuk menawarkan produknya baik berupa barang ataupun jasa. Surat penawaran ini juga biasanya dikirim oleh inisiatif perusahaan atau untuk membalas surat dari permintaan penawaran yang dikirimkan oleh calon pembeli sebelumnya. Yang keempat ada surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang dibuat oleh calon pembeli kepada perusahaan penjual yang berisi tentang produk atau layanan yang akan mereka beli oleh calon pembeli. Jadi surat pesanannya dikirimkan oleh calon pembeli kepada penjual mengenai apa-apa saja yang akan mereka pesan dari perusahaan atau penjual, seperti itu. Selanjutnya ada surat pengiriman barang. Jadi surat pengiriman barang dibuat oleh penjual setelah penjual dan pembeli setuju dengan aturan pemesanan yang dilakukan. Setelah kegiatan pesanan jual beli selesai dilakukan, maka surat pengiriman barang ini bertujuan untuk memberitahukan kepada pembeli bahwa barang siap untuk dikirimkan dan memberitahukan mengenai kondisi barang dan asuransinya jika ada. Selanjutnya surat pengaduan. Jadi surat pengaduan dikirimkan oleh pembeli kepada penjual apabila ada pesanan yang tidak sesuai. Jadi surat pengaduan ini misalnya ketika barang yang dikirimkan oleh pembeli
mengalami cacat atau tidak sesuai dengan pesanan, tidak sesuai jumlah dan kualitasnya, seperti itu. Selanjutnya yang ketujuh yaitu surat jawaban pengaduan. Jadi surat jawaban pengaduan ini dibuat oleh penjual sebagai balasan atas surat pengaduan dari pembeli. Surat ini berisi tentang permintaan maaf dan pemecah masalah tersebut, memberikan solusi, dan bisa jadi seperti komunikasi untuk ganti rugi. Selanjutnya ada surat pengiriman pembayaran. Nah, surat pengiriman pembayaran ini dibuat oleh pembeli setelah menerima barang yang dipesan. Surat disertai dengan jumlah uang yang akan dibayarkan, metode pembayaran, dan bukti pembayaran. Selanjutnya ada surat tagihan. Nah, surat tagihan ini dikirimkan oleh penjual kepada pembeli yang dibuat ketika proses jual beli barang jasa bersifat utang. Kalau cash nggak perlu lagi pakai surat tagihan. Surat ini dibuat oleh penjual untuk memberitahukan kepada pembeli saat pembayaran dan waktu pembayaran sudah jatuh tempo. Yang ke-10 ada surat penangguhan pembayaran. Jadi surat penangguhan pembayaran ini adalah surat yang dibuat oleh pembeli atas surat tagihan yang dikirim penjual. Surat ini biasanya dibuat karena pembeli tidak bisa membayar dalam waktu tertentu atau penjelasan lain mengakibatkan kegiatan pembayaran belum terlaksana. Jadi seperti itu surat penangguhan pembayaran yang dikirimkan oleh pembeli kepada penjual karena terjadi masalah pada proses pembayaran. Selanjutnya, surat balasan atau surat jawaban dari penjual yaitu surat jawaban penangguhan kepada pembeli, yaitu surat penangguhan yang dibuat oleh penjual atas surat penangguhan pembayaran dari pembeli. Surat ini biasa berisi penolakan penangguhan atau syarat-syarat jika perusahaan menerima dengan metode pembayaran yang baru. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya mengenai alur dari kegiatan surat niaga dan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis dari surat niaga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat siang.